Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'lim kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah, dan malam ini Al-Hadis As-Sadis wa Salasun, hadis nomor 36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man nafasa, barang siapa yang nafasa artinya azala wa rafa'a wa kashafa, menghilangkan, melapangkan makna dari nafasa. Man nafasa an mu'minin, barang siapa yang menghilangkan, melapangkan an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya. Kurbatan maknahu asyiddah waddiqu waddanku, kesulitan, kesusahan, kesempitan, makna daripada kurbah. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya, kesulitan, kesempitan, kesusahan dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kurabud dunia, kesulitan dunia itu ya'ummu al-maliyah wal badaniyah wal ahliyah wal fardiyah wal jama'iyah. Kesulitan dunia itu meliputi kesulitan al-maliyah, kesulitan ekonomi, wal badaniyah, kesulitan dari segi fisik, ya, wal ahliyah, kesulitan keluarga, wal fardiyah wal jamaiyah, kesulitan individu dan kesulitan sosial masyarakat, kesulitan umum. Siapa orang yang melapangkan, menghilangkan dari seorang mukmin dari satu kesusahan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan melapangkan darinya sesuatu kesusahan kelak di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, orang yang melapangkan, menghilangkan suatu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, kesusahan dunia, kesulitan dunia, maka nanti di hari kelak, di hari kiamat, Allah akan menghilangkan darinya kesulitan, kesusahan, kesempitan hari kiamat. Balasan yang Allah berikan bagi orang yang menghilangkan, orang mukmin, kesulitan dunia, kesusahan dunia dan kesempitan dunia, maka Allah hilangkan darinya nanti di hari kiamat kesulitan, kesusahan, kesempitan hari kiamat. Yang lebih besar kesulitan, kesusahannya itu daripada di dunia. Kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, wala syakka anna kuraba yaumil qiyamati a'zamu wa asaddu min kurabid dunya. Tidak bisa diragukan lagi bahwa kesulitan, kesusahan, kesempitan hari kiamat nanti itu lebih besar, lebih hebat daripada kesusahan, kesulitan dunia.
Fa idza naffasa 'anil mu'mini kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kalau orang menghilangkan kesusahan, kesulitan, kesempitan orang mukmin lainnya dari kesempitan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya kesulitan, kesempitan, kesusahan hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Fi hadzal hadis fawaid. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini, at-targhibu fi tanfisi al-kurabi 'anil mu'minin wa fadli qada'i hawaijihim wa naf'ihim bima tayassara min ilmin aw malin aw muawanatin aw nasihatin wa ghairi dzalika. Yang pertama, at-targhib fi tanfis al-kurab 'anil mu'minin, memotivasi kita hadis ini untuk menghilangkan kesulitan orang-orang mukmin. Wa fadli qada'i hawaijihim, dan keutamaan daripada memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka. Jadi orang muslim itu enggak cuek sama tetangga, enggak acuh. Tetangganya lapar tapi tetangga sebelahnya kenyang dan dia tahu tetangganya itu lapar, maka dosa itu. Tetangga sebelahnya dia biarkan tetangganya yang dalam kesulitan, tapi dia bergelimang dengan harta, dia mampu tapi dia tidak bantu itu. Orang yang membantu kesulitan saudaranya, kesulitan dunia, Allah akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Masya Allah. Dengan apa kita bisa bantu kesulitan? Sesuai dengan kemampuan kita. Min ilmin, bisa dengan ilmu. Au malin, bisa dengan harta. Au muawanatin, atau menolong. Au nasihatin, atau dengan nasihat, wa ghairi dzalika, dan yang lain. Yang penting kita ini enggak boleh cuek, enggak boleh punya sifat egois. Tahu tetangga kita, tahu saudara kita ada kesulitan, kita diam saja. Enggak. Justru Islam mengajarkan agar kita menghilangkan kesulitan, kesusahan orang mukmin lainnya. Mengapa? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan orang mukmin dari kesulitan dunia, Allah akan menghilangkan darinya kesulitan, kesusahan, kesempitan hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang menolong orang yang berada dalam kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menolong orang yang berada dalam kesusahan, maka Allah memberikan balasan. Allah akan mudahkan urusan dia, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, sahala alaihi wa azala usratahu, menghilangkan, membantu kesulitan dan kesusahannya. Wa huna saral jazaa'u fid dunya wal akhirah. Di sini terdapat al jaza, balasan yang Allah berikan, bukan hanya dunia Allah mudahkan urusannya, tapi Allah akan mudahkan urusan di akhirat. Wa anna kuraba yaumil qiyamah azimatun jiddan. Sementara
kesulitan, kesusahan hari kiamat itu lebih hebat, berdahsyat daripada hanya sekedar kesulitan, kesusahan di dunia. Maka Allah akan mudahkan orang yang memudahkan orang lain, orang yang menolong kesusahan orang lain di dunia, maka Allah akan menolong dia dari kesusahan dunia dan juga nanti kesusahan akhirat. Fi hadzal hadis fawaid. Ada yang bisa kita ambil faidah daripada hadis yang kita baca tadi, at-targhibu fit taisiri 'alal mu'sirin. Memotivasi kita untuk menolong, membantu orang yang berada dalam kesusahan, orang yang berada dalam kesulitan. Karena Allah kita bantu, ya. Bahkan kita membantu orang, misalnya di jalan ada kecelakaan, kita tahu itu. Apa yang bisa kita bantu? Kita bisa bantu. Bahkan nggak usah nanya, ini yang kecelaka orang Islam apa orang non Muslim nih? Nggak usah. Atau ditanya, ini partai apa nih? Terlalu itu. Bantu apa yang bisa kita bantu tanpa melihat orang Muslim apakah non Muslim. Kemanusiaan itulah ya yang sangat diperhatikan, ya. Tidak melihat dia seorang Muslim atau non Muslim. Kalau non Muslim saja kita bantu, apalagi seorang Muslim yang berada dalam kesusahan. Orang yang membantu, menolong kesusahan orang di dunia, Allah akan mudahkan dia dari kesusahan dunia dan akhirat. Baik, yang ketiga sekarang. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman ay satara wa akhfa aibahu. Siapa yang menutupi aib orang muslim, ya, sawaun akana khuluqiyan au khalqiyan au diniyan au dunyawiyan, apakah itu aib dari segi akhlak atau aib celak dari sisi fisik dia tutupi, atau dari segi agama atau dari segi duniawi, ada aib orang muslim dan dia tahu aib itu, lalu dia tutupi aib itu, dia tidak sebar ke orang lain. Idza satarahu wa ghattahu hatta la yatabaddal linnasi, sehingga orang-orang tidak mengetahuinya. Satarahullahu fid dunya wal akhirah ay hajaba uyubahu 'anin nasi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Fi hadzal hadis fawaid. Bisa kita ambil faidah dari hadis yang tadi kita baca. At-targhib wa fadlu satri 'alal muslimin. Memotivasi kita satu keutamaan, yaitu menutupi aib orang muslim lainnya. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyembunyikan aib orang muslim lainnya, dia tidak expose, dia tidak sebarkan, tapi dia tutup aib orang itu, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.
Wal muradu bisatri huwa ikhfa'u al-aibi. Makna daripada satar, as-satru itu adalah ikhfa. Jadi dia sembunyikan aib orang lain itu. Dia tahu saudaranya ada aib, ya. Dia enggak ekspos, tapi dia sembunyikan. Walakin nas-satru la yakunu mahmudan illa idza kana fihi maslahah wa lam yatadamman mafsadah. Kita menyembunyikan aib itu tidak terpuji apabila tidak ada maslahat. Walam yatadamman mafsadah, dan tidak mengandung mafsadah. Famasalan al-mujrimu idza ajrama la nasturu alaihi idza kana ma'rufan bisarri wal fasadi. Ada orang yang memang suka bikin kriminalitas, kejahatan. Memang kita tahu dia orang jahat. Kalau seperti ini kita enggak sembunyikan, kita enggak tutup aibnya itu. Karena kalau kita tidak sembunyikan, itu mengandung maslahat. Kalau kita sembunyikan ada mafsadat, berarti dia akan terus melakukan kejahatan. Jadi dalam hal ini orang yang memang al-mujrim, pelaku kriminalitas, memang suka membuat kejahatan, maka aibnya mesti diapakan? Dibuka. Karena dengan membuka, memperlihatkan aibnya itu ada maslahat. Orang bisa waspada, dan juga dia tidak melakukan kejahatan lagi. Jadi kalau begitu, yang mana yang ditutupi aibnya itu? Walakinir rajulul ladzi yakunu mustaqiman fi zahirihi summa fa'ala ma la yahillu fahuna qad yakunu satru matluban. Kalau ada orang yang lurus, yang baik, yang taat, mungkin dia terpleset sedikit ada aibnya, itulah yang kita tutup. Jangan diekspos, jangan dibicarakan kepada orang banyak. Dia tahu, kita tahu dia itu orang baik, zahirnya kita tahu dia orang baik. Ada aib sedikit, mungkin itu karena terpeleset, maka kita tutup aibnya itu. Tapi kalau orang yang memang jelas-jelas kriminal, pelaku kriminalitas, kejahatan, itu yang memang kita tidak sembunyikan. Karena apabila kita sembunyikan mengandung madarat. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menyembunyikan aib yang memang secara zahirnya dia adalah orang baik. Tapi kalau orang benar memang kejahatan yang dilakukan, ya, itu mesti kita sampaikan untuk mendapatkan maslahat begitu. Ai innallaha ta'ala yu'inul insana ala qadri ma'unati akhihi. Allah menolong manusia selama orang itu menolong orang lain sesuai dengan kadar pertolongan yang diberikan kepada orang lain. Disinilah Allah melihat, Allah membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang. Fi hadzal hadis fawaid. Bisa kita ambil faedah dari hadis yang kita baca tadi. Al-hathu ala aunil abdil muslimi
wa anna Allah ta'ala yu'inul mu'ina hasba i'anatihi li akhihi. Anjuran motivasi untuk kita menolong sesama muslim, dan Allah akan menolong orang yang menolong hambanya sesama muslim. Bahkan non muslim sekalipun yang baik kepada kita, ya, kalau dia ada kesulitan kita bantu. Dan Allah tidak melihat itu. Yang kita bantu apakah dia muslim atau non muslim. Allah berikan ganjaran, Allah berikan balasan, apalagi menolong sesama muslim. Man dakhala tariqan wa sara fihi yaltamisu al-ilma wal muradu bihi al ilmu syar'i sahalallahu lahu bihi tariqan. Makna tariq wa annahu qismani hissiyun wa ma'nawiyun ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan menuju ilmu, terutama ilmu syar'i, ilmu agama, yang mengantarkannya dia kepada khasyatullah, takut dia kepada Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik jalan secara maknawi, makna jalan ke surga itu, atau makna hissi, ya, jalan ke surga itu Allah berikan kepadanya orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan malam ini apa yang kita lakukan thalabul ilmi memudahkan kita, Allah mudahkan kita jalan menuju surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Fi hadzal hadis fawaid. Al-hasu ala thalabil ilmi, motivasi, perintah, anjuran untuk thalabul ilmi, untuk kita menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai liang kubur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu yang mengantarkan kepada khasyatullah. Dengan ilmunya itu mengantarkan dia takut kepada Allah. Semakin ingin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, takut kepada Allah, semakin gemar dia melakukan kebaikan. Enggak mau dia melakukan keburukan. Itu tanda daripada ilmu itu manfaat. Tapi kalau sebaliknya, dengan ilmu itu malah dia jauh dari Allah, manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayah, maka semakin jauh dia dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ilmu yang manfaat itu di samping mengantarkan kita kepada khasyatullah, takut kita kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Yang kedua, dibingkai dengan husnul khuluq. Dia memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, ya. Itu tanda ilmunya memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, artinya masjid, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, bainahum, sesama mereka,
illa nazalat alaihimus sakinah. Maka ada 4 keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketenangan. Ya. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan meliputi mereka. Yang ketiga, haffathumul malaikah. Malaikat akan menaungi mereka. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mereka disebut-sebut oleh Allah nama dan kebaikannya di hadapan malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Keutamaan berkumpulnya manusia ya di masjid, termasuk di musalla. Karena itu termasuk afdalul biqa, tempat yang paling mulia adalah masjid. Mereka mempelajari Al-Qur'an ya sesama mereka berzikir kepada Allah, termasuk mudah-mudahan tolabul ilmi, majlis ilmu, majlis zikir ini mudah-mudahan mendapat rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang amalnya tidak memacunya cepat meraih derajat tinggi di sisi Allah, maka ketinggian nasabnya tidak akan dapat memacunya cepat meraih derajat tinggi itu. Apa maknanya? Meskipun nasabnya dia tinggi dari segi nasab, tapi amalnya enggak baik, maka dia enggak bisa mengangkat derajatnya itu. Meskipun dia memiliki nasab yang baik. Annan nasaba la yanfa'u idza lam yakun al amal saleh. Nasab sebaik apapun tidak memberi manfaat jika tidak diiringi dengan amal saleh. Annahu yanbaghi lil insan alla yaghtarra bi nafsihi wa ayyahtamma bi amalihi as-salih hatta yanala bihi darajat al-ula wa la yanbaghi alla yattakila ala sarafin nasabi wa fadilatil aba. Hendaklah manusia itu jangan tertipu pada dirinya ya, sehingga dia tidak melakukan amal saleh, maka dia tidak bisa mencapai derajat yang tinggi. Wala yambagi alla yattakila ala sarafin nasab. Dan janganlah orang itu hanya bertumpu bersandarkan pada kemuliaan nasab tanpa mau beramal saleh. Itu tidak bisa mengangkat derajat tinggi, hanya sekedar menyandarkan pada nasabnya, pada keturunannya, tanpa mau beramal saleh. Sehingga Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim, itu pun disuruh oleh Nabi, ya Fatimah i'mali, wahai Fatimah berbuat, beramal saleh. Meskipun ayahnya seorang nabi. Masya Allah. Fatimah binti Muhammad tidak mau menyandarkan kepada ayahnya, meskipun seorang nabi, tetap Fatimah berlaku baik, melaksanakan amal saleh. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.